Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. Then the worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana tentang kemerdekaan kita, Bung? Bukankah tentang kemerdekaan kita yang kita serahkan kepada PKI? Tetapi menurut saya, soal kemerdekaan sebaiknya segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selama kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Ya, Bung, saya telah mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara datang di sini? Saya telah mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu kami dari golongan muda mengadakan rapat tadi siang. Dan hasilnya semua setuju Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Bukan begitu. Kita harus tetap membicarakannya dengan PPKI. Kalian, tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita sendiri. Kita harus bisa merebut kekuasaan, Bu. Malam ini juga kita harus kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami, Bu. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Setelah aku ke pojok itu dan potonglah leherku. Kalau malam ini juga kamu tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis saja, Bu? Berapa lama lagi kita harus menunggu janji Jepang itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bung, ini kesempatan kita untuk memerdekakan negara kita. Jepang telah kalah
Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju karena kami menginginkan kemerdekaan itu atas jeripaya kami, bukan atas hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bertukar Jepang dan kita akan dijajah kembali. Sebentar, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Kami telah mempertimbangkan ini semua dan kami yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang kedua kali lagi, Bung. Apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukan semua ini? Tentu, Bung, karena para pemuda sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa perang dalam sejarah beratus-ratus tahun. Mungkin bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita ini. Kami para pemuda rakyat Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan bangsa kita. Bila saatnya bagi kita untuk mengembangkan api revolusi kemerdekaan di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, inilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.